Legends! Impact! Nah, ya coba saja lah sekarang ada apa tadi. Kita bisa main masih aku benar-benar kembali di channel Prasa Desa 1 2. Wow. bener kata Bang Reza. Episode 17 ini bahkan sama beberapa episode sebelumnya isinya daging semua. Padat banget isinya, gila. Awal kedua isinya padat dan aja coba saya Kamen Rider Senzu episode 17 dan ya melanjutkan dari yang kemarin pasca di samping si Komandan Zero lagi bertaruh sama Nox yang berakhir dengan si Komandan Zero yang meledak. Si Baku masih tetap ngejar si Wolf Nightmare dan langsung bisa kejar karena memang si Baku langsung berubah jadi Zetsu Inazuma Plasma dan memang bisa dibilang sampai sejauh ini ya Zetsu Inazuma Plasma itu belum ada yang bisa ngalahin loh kalau untuk sana Nightmare ya. Jadi kayak belum ada Nightmare yang benar bisa mojokin si Pom ini loh. Mungkin juga karena Baku bisa dibilang makanya secara efektif ya karena kan dia tahu kalau si Zetsu Inazuma Plasma itu nggak bisa pakai lama-lama, makanya dia benar-benar memaksimalkan durasi yang ada gitu. Dan udah dia dibelenggu sama tembakan Inazuma Plasma, dia mau diserang tiba-tiba ada semacam gelombang kejut yang bikin si Baku kelempar dan bahkan sampai bikin dia terbangun di dunia nyata. Dan pas dia nyoba lihat keadaan sekitar ya, dia menanggapi kalau Setsurum itu udah dalam kondisi berasap dan pas dia sama Minami masuk ke sana, dia mendapati kalau Zero Rider alias wujud robotnya si Komandan Zero itu sudah dalam keadaan hancur berantakan dan bahkan juga di antara itu ada Neck Evokernya si Odaka alias si Nox yang notabene juga sama mengalami kerusakan karena kosong juga di sini si Neck Evokernya dia. Jadi emang bisa dibilang ya gimana caranya juga nggak tahu sih. Kok bisa si Komandan Zero mungkin kayak masih sempat datang ke sana untuk mengamankan diri sebelum badannya hancur ya nggak tahu sih aku. Kayak random banget tiba-tiba kan dia kan udah jelasnya meledak di tempat kan pas dia dikalahkan sama si Kamal dan Nox, tapi dia pasti bisa sepet-sepetnya loh mengamankan diri mengamankan wujud robotnya dia ke Setsurum dan akhirnya si robotnya itu hancur di situ. Dan pas sama si Pak Fujimi sama Nagumo diperiksa ya mereka nggak bisa ngomong apa-apa selain ini ada sebuah black case karena memang kejadiannya di dalam mimpi. Kejadian di dalam mimpi, motor juga ikut hancur di dunia nyata, mungkin kayak gitu maksudnya. Tapi ya memang tetap gak menjawab sih itu gimana caranya si Neck Evokernya bisa ada di situ. Dan kalau perihal dan bisa dibilang di sini juga ya si Baku ngomong kalau ini memang ulangnya si Odaka dan juga si Pak Fujimi ya kayak reaksinya jauh lebih kalem dari sebelumnya ya mungkin dia udah mulai coba menerima fakta ya kalau si Odaka itu kerjasama dengan para Nightmare. Dan ya untuk perannya si Pak Fujimi sama Nagumo juga minus ya, agak minus ya karena memang bisa dibilang nggak banyak juga perihal penyelidikan soal penampakan motor misteri itu juga belum ada info apa-apa lagi, jadi mereka belum bisa ngasih info ke Baku. Tapi ya melihat gerak-gerak Pak Fujimi sebenarnya dia juga udah mencoba nyari lagi soal Odaka ya, yang memang kan keberadaannya kan hilang lagi kan. Dan di sini juga ada si Baku sama Minami datang lagi ke Haru buat ya minta maaf karena Baku gagal menyelamatkan Nemu, tapi dia juga tetap berjanji kalau dia bakal menyelamatkan Nemu apapun caranya di depan untuk selanjutnya. Dan ini juga bisa dibilang bikin si Baku kayak agak sedikit tergesa-gesa ya. Apalagi juga dia kan benar-benar nggak ada clue sama sekali soal misi kali ini kan. Jadi bahkan sampai dia coba ditangkap sama si Minami karena kan kondisinya benar-benar lagi benar-benar kacau banget kan sekarang karena juga udah mau wujud si Zero Rider-nya hancur, juga Komandan Zero-nya gak bisa dihubungi, jadi benar-benar itu hampir gak ada jadi mereka jadi kayak buta informasi sama buta arahan sama sekali di sini. Tiba-tiba di sini si Haru balik lagi datangi mereka dan dia ini mengungkapkan suatu fakta yang cukup membagongkan, bisa dibilang yang dimana ini benar-benar jadi satu pengungkapan yang benar-benar plot twist, yaitu soal kebenaran dibalik hilangnya Nemu. Karena ternyata di malam saat Nemu menghilang itu sebenarnya tuh si Haru tuh tahu siapa pelaku yang kemungkinan adalah orang yang jadi penanggung jawab di balik hilangnya Nemu. Karena pas dia masuk ke dalam ruangan Nemu untuk melakukan pemeriksaan rutinan dia mendapati ada seorang dokter cewek misterius yang datang ke sana dan bilang kalau Nemu itu sudah tidak bisa ditolong lagi. Terus dia kayak ngasih gerakan kayak hipnotis si Haru dan akhirnya kenapa itu Haru nur aja pas si dokter itu bilang kalau Nemu bakal dibawa sama dia. Dan ya jelas banget kalau si dokter ini adalah si The Lady yang sedang menyamar. Jadi ya
makin kesini ya makin makin berjalannya episode kelihatan banget kalau si Dale ini benar-benar gerakannya gerak-geriknya makin mencurigakan sih, kayak benar-benar kayak makin sas, makin mencurigakan, dan jadinya makin kelihatan belangnya kalau dia memang sepertinya bakal jadi antagonis utama di arc kedua ini. Ya aku mendengar ini juga agak sedikit emosi ya, karena bisa dibilang kok hal ini gak diceritakan lebih lanjut sama si Haru gitu dari kemarin. Tapi itu juga Haru tapi untuk sempat ditahan sama si Minami biar Baku nggak emosi duluan sih. Dan juga ya Haru bilang ini soal alasannya kalau dia itu nggak mau bilang ini karena dia kan merasa kalau kejadiannya terjadi karena keteledoran dia kan, apa juga kan hal ini dia takut kalau kejadian ini dia bakal urusan sama hukum sama pihak kepolisian, karena kan memang benar-benar dia langsung terlibat di sini gitu, maka dia takut buat cerita ke orang lain. Tapi karena dia tuh bertemu dengan Baku sama Minami yang benar-benar juga nyari juga menyelidiki soal Nemu, dia punya harapan kalau mungkin Baku sama Minami bisa membantu dia menyelesaikan masalah yang selama ini dia pendam gitu, yaitu soal hilangnya Nemu. Itu alasannya sederhana kayak gitu sih. Dan ya jadi cukup ya, memang bisa bilang cukup alasan cukup masuk akal ya kan. Tapi juga ini benar-benar mengungkapkan soal bisa dibilang soal detailnya dari The Lady yang bisa dibilang juga gerak-geriknya makin mencurigakan. Jadi ya bakal nyambung ke adegan lainnya di mana untuk di sisi lain kan ada bagian di mana Oda kan juga akhirnya balik lagi ke tempatnya The Lady dan juga ngasih core memorinya si Zero yang diajak berpaksa dari Zero Rider kan. Dan ternyata waktu dia bilang kalau dia itu dalam habisi komandan Zero, si The Lady-nya kan bilang agak kecewa karena dia itu jujur sebenarnya dia itu memerintahkan si Odaka atau Nox itu untuk menangkap si komandan Zero dalam keadaan hidup-hidup. Dan ya gimana, dan juga ya Odaka juga bilang ya itu nggak mungkin karena kan wujud robotnya komandan Zero cuma perantara dia, sebenarnya komandan Zero yang asli kan nggak tahu ada di mana. Nah pas bilang gini ya tiba-tiba The Lady ngomong kalau kamu sepertinya sudah gak mau disuruh-suruh lagi ya. Kayak terus sama si Odaka jawab, Kak, jangan seenaknya membaca isi pikiranku. Wow. Ini kayak mengungkapkan satu hal lagi. Kalau ternyata si The Lady punya skill bisa baca isi pikiran orang. Udah bisa hipnotis, bisa baca isi pikiran orang. Gila, ini memang kayak gerakannya kayak senyap banget, tapi bisa dibilang kemampuannya The Lady juga cukup mengerikan bisa dibilang di sini. Gila sih emang nih. Dan ya udah akhirnya karena memang sudah cuma ini aja yang bisa didapatkan sama si Odaka, ya udah akhirnya si core memoria si komandan Zero di Zero Rider coba diperiksa sama si The Lady untuk dicari informasi soal keberadaan markasnya kode lewat core memorinya si Zero Rider ini. Itu sih jadi memang bisa bilang wow, sebenarnya makin kesini bisa dibilang udah sama dia gerak-geriknya makin mencurigakan dan juga kemampuan mengerikannya The Lady juga makin diungkap. Gila sih emang bener-bener kayak dibuat dia itu memang jadi sentral antagonisnya banget loh di sini si The Lady ini. Saya juga nyambung nanti bakal ke tindakannya ke Baku sih nanti di akhir episode, jadi aku bahasnya nanti aja lah ya. Jadi ada balik ke si Baku sama Minami, mereka kan juga akhirnya nyoba nyari informasi soal dokter yang maksud sama si Haru kan, dengan menggunakan referensi dari informasi yang dikasih sama Haru, tapi ya nihil. Hasilnya mereka nggak menemukan sama sekali dokter yang dimaksud. Bahkan Baku juga mencurigai kalau Minami dan entah Baku atau Minami kalau tapi mereka mencurigai kalau sebenarnya dokter ini dari namanya mungkin namanya itu cuma nama samaran, jadi kayak coba identitas palsu aja. Makanya mereka sampai bingung harus nyari gimana lagi. Tapi ya terus mereka tahu kalau ada pihak lain yang ini mungkin ada pihak lain yang memang bisa jadi kandidat paling besar untuk jadi orang paling bertanggung jawab atas hilangnya Nemu. Setidaknya itu dulu yang mereka sudah berhasil mereka ketahui lah. Pada sana kan si Baku nyoba mau memperbaiki Zero Rider udah hancur kan. Ya simpel ada caranya ya pakai ini recovery capsule, udah dia pakai recovery capsule diarahkan ke si pretelan motornya itu dan langsung motornya normal lagi. Tapi pas diajak ngomong ya motornya nggak jauh sama sekali, jadi bisa dibilang itu cuma jadi motor Zero Rider, cuma jadi sepeda motor biasa aja. Mungkin karena faktor core memorinya itu udah diambil sama Nox kali ya, makanya ya udah di sini bisa dibilang kayak si komandan Zero kayak kehilangan perantaranya untuk berkomunikasi dengan Baku, makanya ya udah si Zero Rider cuma jadi motor biasa aja, mungkin kayak gitu ya.
Tapi udah singkatnya, jadi si Baku balik lagi ke dalam mimpi, dan dia langsung langsung menggunakan server dari untuk terjun ke TKP, dimana kan di sini juga server dari ternyata nggak bisa nyala kan, tapi akhirnya sama Baku coba dinyalakan pakai booster capsule yang dikasih sama Komandan Zero, dan berhasil nyala, karena memang kan si booster capsule adalah ini apa namanya, adalah capsule yang jadi sumber tenaga utama Zero Rider kan, makanya motornya bisa nyala karena dikasih capsule-nya itu tadi. Dan dia langsung datang ke tempat di mana ini apa, ke TKP di mana pintu hatinya Haru berada, yaitu di rumah sakit yang sama, dan tepat di ruangan yang notabene adalah ruangan tempat Nemo diopname. Dan benar ada 2 pintu hati sana, di mana satunya udah kebuka dan satunya masih tutup. Yang kebuka itu ada teman si Nemo yang lagi terikat rantai. Terus yang kedua pas coba diinceng sama Baku, ada menamakan sebuah lokasi kayak semacam bendungan gitu, dan ada sebuah kerudung merah yang tergeletak di sana. Dan berbekal informasi ini ada si Baku langsung pergi ke tempatnya dimaksud, tapi lagi-lagi dihadang sama Nox. Dan mau gak mau lagi si Nox kan juga bilang, kok manamu aja udah gak ada, kok kamu masih tetap melanjutkan misimu. Ya si Baku bilang kalau ini adalah misi yang memang mau dia selesaikan dengan caranya sendiri, tanpa meskipun Komandan Zero udah gak ada. Nah saja udah terjadi pertarungan yang cukup sengit antara si Baku sama Nox yang berubah jadi kamar Zetsunya semua plasma, dan juga kamar dan Nox. Dan jadi sekuensnya cukup unik, memang cukup kayak mereka kayak adu sekuens Hensi di sini. Cukup epic sih udah dibilang. Apa juga pas bagian si Zetsunya semua plasma ngebus lagi ke depan, yang sepertinya memang itu jadi ciri khas formnya dia ya, dimana kalau dia Hensi pasti pas proses perubahannya itu lagi berjalan, dia pasti langsung ngebus ke depan gitu. Itu ciri khas formnya kayaknya sih. Dan ya kalau dari pertarungannya sebenarnya sepertinya sih untuk antara Setsuna semua plasma sama Kama dan Nox itu sebenarnya cukup berimbang dari segi kekuatannya. Cuma karena ability-nya Kama dan Nox yang bisa memanfaatkan bayangan, entah dia masuk dalam bayangan terus ya nerjang si Baku ke depan, atau mungkin juga kayak kayak merangkap si Baku menggunakan bayangan dia, itu mungkin yang bikin dia jadi lebih unggul. Apalagi jika si Nox atau Odaka Kensei kan jadi jika adalah agent yang jauh lebih berpengalaman dibandingkan Baku kan. Jadi ya di sini ya udah, jadi kayak beberapa kesempatan si Setsuna semua plasma agak sedikit terpojok, dan nanti dia benar kalah. Tapi kayaknya kalahnya sini, meskipun dia juga kan kalahnya karena finishnya dia kan, yaitu si Shadow Redemption kan. Tapi sebenarnya juga kalahnya karena faktor ini juga ya, faktor si form ini semua plasmanya udah mencapai limitnya, makanya si Baku kepental lagi, dan dia pas mau ngeladeni balik ya sama si Odaka dibiarin juga dapat kabur. Bahkan Odaka bilang kalau sifat keras kepalamu itu bisa saja akan membawamu menghancurkan dirimu sendiri nantinya. Jadi ya memang agak sedikit abu-abu juga ya, jadi posisi Odaka ini. Dia itu memang bekerja sama dengan The Lady, tapi kayak dia itu punya jalannya sendiri gitu loh. Dan singkatnya udah jadi Baku menghampiri si Wolf Nightmare yang bilang kalau dia itu udah memakan Nemo, dan Baku yang notabene nggak percaya langsung nerjang si Wolf Nightmare kan menggunakan impact capsule-nya dia. Jadi dia masih dalam wujud manusia, tapi dia pakai ability dari impact capsule-nya dia, dan nggak pakai basa-basi. Langsung ada momen cukup kocak di mana si Baku itu langsung nendang punggungnya si Wolf Nightmare, dan langsung gara-gara mungkin kena tendangnya itu akhirnya si Nemo yang udah ada di dalam badannya si Wolf Nightmare langsung dimuntahin dong. Itu kayak ya kayak aku bilang bagian di mana si Baku nendang itu kayak satisfying banget, kayak cepuk langsung keluar tuh si langsung muntah itu si Wolf Nightmare-nya. Kocak sih itu. Dan udah akhirnya di sini Nemo berhasil selamatin, dan pas dia sama Baku hampir diserang lagi sama si Wolf Nightmare, tiba-tiba si Kama dan Nox muncul lagi buat nyerang si Wolf Nightmare. Dan ya udah di Wolf Nightmare dibelenggu sama bayangannya si Nox, dikasih finishing lagi yang sama itu si Shadow Redemption dikajar, tapi berupa Rider Kick, dan udah si Wolf Nightmare-nya kalah di sini. Ya waktu si Baku nanya soal kenapa kok si Odaka itu nolong dia itu, ya sebenarnya dia cuma ingin beres-beres sisa rencananya dia aja. Lalu udah itu ditinggal sama si Odaka. Dan akhirnya udah sih di sini juga. Dan juga ya ada satu lagi pengungkapan soal lokasi Nemo, di mana Nemo memang dibawa sama si The Lady, bahkan ada di tempatnya dia. Dan ya udah di situ cuma situasi sih. Dan akhirnya si
Baku juga lihat kondisinya si Hari yang udah pulih lagi setelah nightmare-nya dihilangin. Terus juga pas dia lagi pulang, ini yang notabene aku mau bilang tadi, dimana si Baku tiba-tiba kepalanya pusing, terus dia cepet ditolong oleh seorang cewek ya, benar sama cewek ibu-ibu itu yang notabene ngasih yang bopong dia karena dia kan lagi hampir jatuh gara-gara pusing kan. Terus si cewek ini bilang, si ibu ini bilang mengenalkan diri dengan cara ngasih kartu nama dia yang namanya itu adalah Sayuri Sayuri Ando ya. Sayuri Ando dengan jadi yang ada juga gelar dia itu seorang yang kan dia itu sekolah psikolog, dan nggak usah ditutupin lagi kalau Sayuri Ando ini adalah The Lady. Jadi ya kali ini The Lady juga ngincar si Baku. Jadi buset nih memang makin misterius dan juga makin anjir, ini memang rencananya gitu lah, mau kayak gimana sih rencananya, kayak semua benar-benar diincar sama si The Lady ini, bahkan Baku juga akhirnya ikutan diincar gitu. Dan setelah si The Lady ini pergi meninggalkan Baku langsung mendapati si Zetsuphone-nya berbunyi kan. Dia ngira tuh si Komandan yang hanya berhasil dihubungi, tapi dia cuma mendapati teks yang bertulisan your next mission. Udah gitu aja. Dan langsung scene berganti beralih ke Zetsu Room, di mana di situ ada sosok laki-laki yang berjas yang notabene duduk di kursi Komandan Zero, dan dia menggunakan cincin agent dengan ukiran nomor 3. Dan ya, ini agen nomor 3, alias kalau nanti di kedepannya dia bakal jadi salah satu dari 3 Lord yang bakal pakai Lord Evoker, itu si Lord 3. Wujud manusia ya udah muncul sini, cuman namanya masih belum diketahui. Cuma ya aku nyebut dia Lord 3 dulu aja ya sementara. Ya itu langsung episode berhenti sana, dan langsung lanjut ke preview aja, dimana di preview ditampilkan misi baru yaitu Defense the Comrades, yang juga dengan Nightmare baru lagi yaitu si Dead Game Nightmare. Ya sepertinya kalau untuk misi kali ini bakal fokusnya kayak ke Nagumo ya, karena ada kemungkinan kalau ini misinya memang di dalam mimpinya Nagumo, mungkin gitu kali ya, mungkin. Apakah juga ada karakter baru ya di sini, yaitu si yang bernama Miyamoto Kureha, yang katanya ada teman namanya Nagumo. Dan ini juga menjawab rumor yang kemarin sempat rame, yaitu pemerannya si Miyamoto Kureha ini adalah si Yusuke Hirakawa, alias pemerannya Rita Kanizuka aka Papillon Oger di serial Osama Sentai King Oger. Ya, dia beneran comeback di Kamen Zetsu dan jadi karakter yang cukup sentral, karena sebenarnya bakal jadi karakter cukup sentral karena karakternya si Kureha ini bisa dibilang dia tuh kenal sama Baku, bahkan dia manggil Baku itu dengan nama Seven gitu. Jadi ya sepertinya memang ini membuktikan kalau dia mungkin memang ada hubungan sama Kodo ya. Entah dia ini cuma 2 kemungkinan sih, antara dia itu adalah anggota dari 3 Lord ini, alias si Lord 6 yang memang kan wujud sutradaranya kan cewek kan, atau dia bakal jadi karakter berbeda yang kalau sesuai rumor dia bakal jadi tetradarnya Zetsu yang katanya engine device-nya berupa pedang itu loh. Ya mungkin gitu kali ya. Tapi ya ini satu lagi rumor terkonfirmasi benar, yaitu adalah soal pemerannya Papillon Oger comeback di Kamen Zetsu. Apalagi jika dia sempat kayak ngucapin catchphrase-nya Ryuki pula yang jika tidak bertarung kau tidak akan bertahan hidup, kayak gitulah, mirip-mirip kayak kata-katanya di Ryuki aja. Tiba-tiba ada referensi Ryuki enggak tuh. Bisa begitu aja. Tapi ya memang guys, dari segi karakternya memang agak mirip pembawaannya Rita di King Oger sih emang. Meskipun ya ini karakternya beda ya, pastinya beda, bukan karakternya Rita ya kali anjir. Terus juga si agen nomor 3 ini juga bakal punya andil besar lagi di sini, di mana dia tuh bakal jadi pengganti sementaranya Komandan Zero ya di Zetsu Room. Jadi untuk sementara ini dia bakal jadi pusat komandonya si Baku dalam menjalankan misi untuk sekarang. Kayak sih gitu ya. Dan juga ada debut dari variasi formnya Kamen Rider Nox, yaitu si Kamen Rider Nox Shadow Gun Form. Jadi ya ini jelas kalau dari namanya dia bakal pakai Gun Capsum, alias Capsum yang kekuatannya itu berasal dari Gun Nightmare, yaitu si Nightmare yang pertama kali dilawan dan dikalahkan sama Baku pas dia awal-awal jadi Kamen Rider Zetsu. Wow, memang bener gila sih episodenya. Dari sejak awal kedua dimulai tuh bener episode isinya daging semua, pusing rasanya. Kayak bahkan sejak debutnya Zetsu ini semua plasma itu isinya bisa bilang kayak banyak banget teori yang dijejalin dalam satu episode. Jadinya bener-bener isinya kayak katanya Bang Reza, katanya Agan Reza, isinya daging semua. Ini episode yang ditayangkan belakang beberapa episode terakhir ini isinya daging semua, jadi kayak bener-bener padat banget. Nah, kalau mau dibilang juga agak
memang agak sulit sih. Jadi ya kalau dia ini experience yang yang bisa aku bahas soal Kamada episode baru ini ya. Dan ya mungkin kalau misalnya mau agak penasaran ya, misalnya penasaran soal para lore ini ya bisa cek di toko update yang sudah aku upload kemarin tuh di channel ada kok, aku udah upload soal pembahasan para 3 lore ini. Jadi ya anggapnya ini kayak video pembukanya, dan main di sini aku bahas soal Kamada saja biar nyambung aja pembahasannya soal lore ini. Gila sih. Jadi udah aku bingung mau apa lagi. Ini juga ntar lagi aku udah harus berangkat kerja, jadi ya aku sudah dulu rekamannya. Jadi kalian sekian dulu video kali ini, like dan share videonya kalau suka video ini, subscribe juga channelku kalau suka dengan channel ini. Kalau ada kalian koleksi juga ada mau kalian tambahkan bisa tulis di kolom komentar, dan kalau mau kasih dukungan tambahan juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kelas 412.